Swastiastu. Baik, kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Idewo Gede Dharma Permana, seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 5 Kampus Universitas Negeri I Gusti Bagus Negeri Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini akan berbagi cahaya pengetahuan dalam balutan pembelajaran metode pengajaran agama Hindu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yakni Panca Yama dan Niyama Brata dengan berbagai macam metode pengajaran. Apa saja metode yang akan saya gunakan? Baik, metode pengajaran yang akan saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini yang pertama yakni metode ceramah. Tentu dalam Dharma agama Hindu metode ceramah juga disebut sebagai metode Dharma Wacana, yang dimana dalam hal ini guru secara langsung, secara lisan dapat memaparkan materinya kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dalam hal ini mendengar dan menyimak materi yang dijelaskan oleh guru. Itu metode pengajaran yang pertama. Kemudian metode pengajaran yang kedua yang saya gunakan ialah metode tanya jawab. Tentu metode ceramah akan terasa membosankan apabila tidak diselingi dengan sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Untuk itulah di metode kedua ini saya sertakan sedikit metode tanya jawab dengan sedikit menggunakan teka-teki silang. Kemudian yang ketiga metode yang saya gunakan ialah metode resitasi atau metode penugasan, di mana metode resitasi ini digunakan untuk memberikan stimulus agar peserta didik berkenan mendengarkan apa yang saya paparkan nantinya, dan juga berfungsi penugasan ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang telah diajarkan. Kemudian yang terakhir sebagai bahan refleksi, di sini juga saya sertakan metode drama, yang dimana mengajak peserta didik saya untuk bermain peran sedikit terkait materi Panca Yama dan Niyama Brata. Nah, bagaimana aplikasi keempat metode ini dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, terutama dalam materi kelas 9 sekolah menengah pertama di materi Panca Yama dan Niyama Brata? Mari kita simak video ini bersama sebagai berikut. Permisi anak-anak. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran agama Hindu pada hari ini, mari kita awali dengan Daengka Upanasana. Bapak akan memimpin doa guru puja. Mari kita bersama-sama duduk dengan mengambil sikap sempurna di tempat duduk masing-masing. Kita cakapkan tangan di depan dada. Mari secara perlahan tutup kedua kelopak mata. Guru puja dimulai. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheshwara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, guru puja selesai. Baik, anak-anak semua, terima kasih telah mengikuti guru puja dengan baik. Selanjutnya kita juga mengembangkan
nilai nasionalisme selain nilai religius. Mari kita sekarang bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik, kita berdiri. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak semua, selanjutnya Bapak akan absen dulu sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Baik, Putri, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Maharani, Hadir Pak. Puji, Hadir Pak. Gung Prami, Hadir Pak. Dika. Hadir Pak, jawab Pak. Oh apa? Oke. Baik anak-anak semua, pada pertemuan hari ini di mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan dipekerti, kita akan mempelajari materi tentang Panca Yama dan Niyama Brata. Nah, tujuan pembelajaran ini sendiri yakni satu, agar anak-anak dapat mengetahui pengertian dari Panca Yama dan Niyama Brata. Yang kedua, supaya anak-anak mengetahui bagian-bagian dari Panca Yama dan Niyama Brata itu. Dan yang terakhir, agar anak-anak juga mengetahui contoh perilaku ataupun implementasi dari ajaran Panca Yama dan Niyama Brata. Nah, sebelum kita langsung menuju ke inti materi, Bapak akan berikan anak-anak waktu 10 menit untuk membaca buku referensi yang sudah Bapak berikan sebagai landasan anak-anak mengerti Panca Yama dan Niyama Brata itu. Ini juga sebagai landasan untuk meningkatkan literasi kita. Baik, Bapak mulai, silakan anak-anak baca buku referensi yang sudah Bapak berikan. Baik, anak-anak semua, waktu sudah 10 menit berlalu, kita akan sekarang menuju ke inti pembelajaran, yakni mengenai Panca Yama dan Niyama Brata. Tentu dengan anak-anak membaca sudah mendapatkan sedikit bekal untuk mengawali materi pembelajaran pada hari ini. Benar atau tidak? Benar. Oh, kurang semangat nih. Benar atau tidak? Benar. Itu pertama dong, kita pertama ini. Baik, kita akan awali dengan materi Panca Yama Brata, terutama dalam segi pengertiannya. Baik anak-anak, kita akan menuju ke pengertian Panca Yama Brata. Jadi, berdasarkan asal kata, Panca Yama Brata itu terbagi menjadi berapa kata anak? 3. 3. Oke, yaitu Panca, Yama, dan Brata. Tentu anak-anak tentu mengetahui kan, Panca itu artinya 5. Ya. Jadi secara keseluruhan, Panca Yama Brata ialah 5 macam pengendalian diri dalam tahapan jasmani. Apa anak-anak? Jasmani. Sekali lagi, jasmani. Oke, itu untuk pengertian Panca Yama Brata. Nah, kita akan kembali ke saudaranya, kawan-kawan. Panca Yama ini memiliki saudara dia yang namanya Panca Yama Brata. Jadi tambah N aja ya. Panca Yama Brata. Nah, kalau Panca Yama Brata itu pengendalian dari segi jasmani, Panca Yama Brata ini adalah pengendalian diri dalam tahapan rohani. Apa anak-anak? Rohani. Sekali lagi, rohani. Baik. Panca Yama Brata
Jasmani. Yang berarti Rohani. Yang berarti Jasmani. Yang berarti Rohani. Oke, tepuk tangan dulu yang sama. Jadi anak-anak semua sudah pandai-pandai nih, telah mengetahui apa itu Pancayama dan apa itu Pancenyama Rata. Nah, anak-anak juga mengetahui bahwa Panca itu artinya 5. Jadi masing-masing baik itu Pancayama dan Yama memiliki 5 bagiannya. Nah, pada papan tulis, Bapak sudah menyatakan teka-teki terkait bagian Pancayama dan Yama Rata. Baik, kita mulai ke Pancayama terlebih dahulu. Nah, ada anak yang bisa menjawab teka-teki mungkin yang pertama yang paling atas? Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu ahimsa, artinya tidak membunuh dan tidak menyakiti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Putri. Jadi benar ya yang tadi dikatakan oleh kawan-kawan saudara yaitu Putri. Yang pertama ini adalah Ahimsa. yang artinya Tidak. tidak membunuh. Jadi tidak membunuh di sini maksudnya agar kawan-kawan mengendalikan diri, menyayangi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Bahkan ajaran ahimsa ini dikatakan sebagai ajaran dhamma yang tertinggi anak-anak. Karena dalam Menawa Dharma Sastra ada yang disebutkan ahimsa parama dharma, yaitu dharma tertinggi ialah tidak menyakiti, seperti itu. Baik, kita menuju ke bagian Panca yang berarti yang kedua yaitu Jadi seperti itu ya. Ada yang tahu bagian kedua ini? Oh ya, silakan. Menjawab itu Brahmacari, menuntut ilmu pengetahuan suci. Oke, tepuk tangan dong untuk saudara kita. Jadi benar ya yang diutarakan oleh kawan saudara yaitu kita yaitu Brahmacari. Brahmacari yang artinya masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu ini juga merupakan masa yang disebut sebagai masa aguron-guron. Itu masa yang anak-anak lakoni saat ini, yaitu masa untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri yang anak-anak nantinya jadikan bekal untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna baik untuk nusa maupun bangsa. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke bagian dari Panca yang berarti yang ketiga yaitu STA. Ada yang bisa? Saya. Wah, silakan. Ketiga itu Satya, berarti setia atau jujur. Jadi, anak-anak semua, bagian ketiga dari Panca yang berarti ialah Satya, yang artinya jujur atau setia. Jadi pengendalian diri ini merupakan pengendalian diri yang wajib anak-anak terapkan dalam kehidupan, apalagi yang sudah punya pacar seperti itu. Jadi rasa setia itu harus selalu dijaga antar sesama hubungan, juga sesama teman, tidak boleh saling berbohong dan lain sebagainya. Bahkan dalam ajaran agama Hindu sendiri sebenarnya ada 5 macam satya. Jadi untuk Panca Satya yaitu merupakan bagian dari satya ini, anak-anak nanti cari di rumah apa saja sebenarnya bagian dari Panca Satya itu. Yang nanti minggu depan mungkin kita bisa bahas bersama kembali. Baik, bagian keempat mungkin supaya tidak langsung juga dijawab, mungkin ada yang berani maju ke depan untuk menulis apa bagian yang keempat dari bagian Panca yang berarti. Ya, silakan Adik Puji. Ya. Dia wa ha ri ka. Oke. Yang artinya Oke, terima kasih. Ya, silakan.
Awia Waharika, usaha wujud dharma. Benar atau tidak anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan tuh kawan kalian setuju. Jadi benar ya, Awia Waharika itu merupakan usaha wujud dharma dan merupakan bagian keempat dari Panca Yama Brata. Sebenarnya apa sih itu dharma? Ya nama bapak emang dharma. Jadi dharma itu juga bisa anak-anak artikan sebagai kewajiban. Jadi ketika anak-anak sudah melaksanakan kewajiban, selalu bertingkah laku atas ajaran-ajaran suci, itulah yang namanya Awia Waharika, yaitu usaha menuntut dharma seperti itu. Baik, kita punya bagian terakhir karena anak-anak sudah, sekarang bapak yang terakhir menjawab dan bagian terakhir adalah ya, atau bisa mungkin disebut sebagai astenya juga, yang artinya kalau singkatnya tidak mencuri. Nah, kalau dalam istilah peribahasa bahasa Indonesia ini namanya panjang tangan, suka mencuri ya. Jadi ini kebalikannya, di bagian Panca Yama Brata ini diharapkan anak-anak itu tidak mencuri, pengendalian diri agar tidak memiliki hak yang merupakan milik dari orang lain seperti itu. Baik, inilah kelima bagian dari Panca Yama Brata anak-anak semua. Mungkin kita bantu nyebutkan lagi satu persatu ya. Yang pertama ahimsa, yang artinya Tidak membunuh. Yang kedua Brahmacari, yang artinya masa menuntut ilmu. yang ketiga Satya, yang artinya jujur atau setia. dan yang keempat Awia Waharika, yang artinya Usaha menuntut dharma. dan yang kelima Asteya, yang artinya tidak tidak mencuri. Baik, tepuk tangan kita bersama. Baik, kita sudah sampai ke sekarang ke adik dari Panca Yama Brata, yaitu Panca Yama Brata, yaitu pengendalian diri dalam tahapan rohani. Sekali lagi, rohani. oke, jadi supaya lebih hafal ya anak-anak semua. Baik, yang pertama ada bagiannya yang namanya aroh. Jadi untuk yang pertama ini mungkin bapak langsung jawab ya, yaitu oke, produk yang artinya Tidak marah. oke. Tidak marah. Jadi ini merupakan bagian pertama ataupun pengendalian diri dalam tahapan rohani yang mesti anak-anak terapkan di dalam kehidupan. Ini juga termasuk pengendalian diri dalam tahapan untuk semua jenjang, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, maupun lanjut usia sekalipun. Jadi ketika mungkin nanti anak-anak mendapatkan guru yang mungkin marah, jadi mungkin bisa anak-anak peringatkan, Pak jangan marah, karena itu sifat yang akroda gitu. Jadi ini merupakan pengendalian diri yang mungkin bisa anak-anak jadikan pedoman dalam kehidupan seperti itu. Nah yang kedua, mungkin seragam Pramani dari tadi kayaknya bapak lihat tidak fokus dalam memperhatikan. Baik, mungkin apa bagian yang kedua dari Panca Yama Brata? Saya Pak. Ya, yaitu apa bagian kedua dari Panca Yama Brata? Bagian kedua dari Panca Yama Brata yaitu guru susrusa, Yang artinya hormat terhadap guru. oke, benar ya, tangan dulu Bapak Mani. Jadi mungkin perhatiannya kita ke Bapak dulu ya, mungkin nanti bukunya di lain waktu bisa dibaca seperti itu. Jadi benar ya, yang kedua itu adalah guru susrusa, yang artinya hormat kepada guru. Oke. Baik, hormat kepada guru tentu merupakan kewajiban kita semua ya sebagai umat manusia seperti itu. Terutama bagi anak-anak yang mungkin masih mengenyam pendidikan sebagai siswa, hormat kepada orang tua, sebagai guru reke ya. Tentu kita kan sedang mempelajari yang namanya catur guru. Baik itu guru pengajian, guru yang dari sekolah seperti Bapak, baik itu kepada pemerintah, guru WCC dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai guru. Ada yang tahu?
Guru swadhyaya. Nah, itulah 4 guru yang patut kita hormati menurut ajaran guru Sususa. Baik, bagian ketiga dari Pancen Yama Brata ada yang tahu? Saya Pak. Oh, baik. Berdua nih. Yang angkat tangan nih, coba dua tadi ya. Karena semuanya pada cantik-cantik ya. Cowok-cowoknya nggak ada masuk ini. Baik deh, kita tadi udah dari Maharani, sekarang Putri. Mungkin bisa maju ke depan, Dek Putri. Iya. Langsung isi artinya ya. Oke, terima kasih. Baik, Adik Putri menulis Sawica, yaitu suci lahir batin. Benar tidak anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan dong Adik Putri. Jadi benar ya, Sawica itu yaitu suci lahir batin. Pengajar ini sebenarnya sudah sering diamanatkan anak-anak, bahkan lewat lagu anak-anak yang mungkin anak-anak terima saat TK. Ada yang tahu nggak lagunya? Ya seperti ini. Bangun tidurku terus mandi. Baik, supaya lebih semangat ya, karena kita sudah sampai ke penghujung materi. Baik, kita nyanyi sama-sama terlebih dahulu ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Coba tangan dong untuk semua. Jadi supaya lebih semangat ya dalam pelajaran agama ini yaitu Sawica, suci lahir batin. Begitu juga ini sebenarnya perlu anak-anak terapkan di masa pandemi, anak-anak seperti selalu memakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Baik, karena sudah anak-anak tadi berpartisipasi, sekarang Bapak yaitu bagian keempat yang disebut sebagai Hara Lagawa. Ada yang tahu artinya Hara Lagawa? Oh, saya tahu. Pengaturan makanan hidup. Oke, benar sekali. Gemprangai, tepuk tangan dong untuk Gemprangai. Yaitu makanan sehat ya, makanan sehat. Atau mungkin kalau anak-anak terima waktu SD itu 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Jadi tentu olahraga ini penting untuk diterapkan supaya selalu menjaga kesehatan kita seperti itu. Baik, sekarang kita sudah sampai ke bagian Pancen Yama Brata yang terakhir. Nah, mungkin supaya kita semua kompak, mari kita sebutkan dalam tempat ketiga ini kompak ya. Apa itu sebenarnya jawabannya? 1, 2, 3. Apramada. Oke, benar ya. Apramada yang artinya tidak. Ada yang tahu artinya? Tidak lemah. Tidak. Bersikap lemah. Tidak. Bersikap lemah. Oke, tidak sombong atau tidak angkuh. Atau Jadi apramada itu adalah tidak sombong ataupun tidak angkuh, tidak lemah juga benar. Jadi ini merupakan pengenalan diri yang juga perlu anak-anak terapkan. Mungkin ketika anak-anak mendapatkan juara atau mendapatkan prestasi ataupun mendapatkan hadiah, tidak boleh mengimplementasikan sikap yang namanya sombong. Seperti itu nanti ketika anak-anak sudah sombong, tentu teman-teman tidak akan ada yang dekat seperti itu. Nah, itulah yang diamankan oleh ajaran apramada. Baik, kita telah sampai kepada seluruh bagian dari Pancen Yama dan Yama Brata ya. Mungkin sebagai pengulangan kita supaya lebih ingat. Akroda yang artinya Tidak marah. Yang kedua, guru susah. yang artinya Hormat kepada guru. kemudian Sauca. yang artinya Suci lahir batin. yang keempat Ahara lagawa. yang artinya Makan makanan sehat. dan yang terakhir Apramada. yang artinya Tidak sombong atau angkuh. oke, tepuk tangan dong kita bersama. Baik, jadi kita telah sampai
kepada pengertian dan bagian-bagian dari Panca, Yama, dan Yama Brata. Jadi selain mengetahui arti dan bagian-bagiannya, Bapak sangat berharap agar anak-anak semua, kita semua dapat mengimplementasikan ke-10 bagian ini di dalam kehidupan sehari-hari. Astungkara. Mari semuanya bilang Astungkara. Astungkara. Sekali lagi. Astungkara. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang pengertian dan juga bagian-bagian dari Panca, Yama, dan Yama Brata. Nah, sekarang seperti tugas yang sudah Bapak berikan minggu lalu, sekarang Bapak minta anak-anak untuk menampilkan sebuah drama yang sudah anak-anak persiapkan terkait ajaran Panca, Yama, dan Yama Brata. Nah, bagi kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan dan tampilkan pesona untuk mengeluarkan drama karya. Ngapain kamu ya orang kebingungan? Ini dompet hilang. Emang hilang di mana dompetmu? Nggak tahu. Tempat terakhir yang kamu datangi di mana? Kalau nggak salah itu tempat terakhir itu di warung Sri Rezeki deh. Dompetmu yang hilang warna? Warna hitam. Nah, tadi kan kebetulan nih aku ke toko Sri Rezeki itu. Nah, aku nemu dompet juga warna hitam. Ini dompetnya. Mungkin kamu bisa periksa apa ini dompetmu atau enggak? Iya, ini dompetku. Makasih, dah. Oh ya, jadi itu dompetmu. Iya, makasih. Ya. Om Swastiastu. Baiklah kawan-kawan semua, itulah tadi sedikit cuplikan drama terkait dengan bagian dari ajaran Panca, Yama Brata bagian Satya atau kejujuran. Baik, anak-anak, tepuk tangan yang dulu untuk kelompok yang tadi sudah maju. Baik, jadi tadi itulah salah satu cuplikan drama dari kawan-kawan kalian ya. Jadi seperti itulah harapan dari Bapak supaya kawan-kawan berani tampil ke depan. Baik anak-anak, di 10 menit terakhir ini kita akan mempelajari bagian ketiga dari ajaran Panca, Yama, dan Yama Brata ini, yaitu implementasi ataupun bentuk perilaku dari ajaran Panca, Yama, dan juga Yama Brata. Baik, Bapak buka laptop dulu ya, mohon izin. Nah, bisa anak-anak lihat ya pada tembok ini sudah terlihat PPT-nya ada sebuah gambar. Nah, mungkin ada yang mampu menyebutkan gambar ini apa, termasuk perilaku apa, dan mengapa gambar ini termasuk perilaku itu. Ada yang tahu? Mungkin silakan angkat tangan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Izin menjawab. Pada PPT yang Bapak terangkan di depan itu merupakan gambar anak yang sedang memberi makan binatang, yaitu termasuk ke dalam ajaran Panca, Yama Brata, yaitu ahimsa, yang artinya tidak membunuh atau tidak menyakiti. Baik, anak-anak bagaimana? Apakah benar yang tadi diutarakan oleh saudara kalian, Putri? Benar. Oke, tepuk tangan dong untuk saudara Putri. Jadi benar ya, pada gambar di atas ini yaitu gambar anak yang memberi makan hewan, yang merupakan salah satu bagian Panca, Yama Brata, yaitu hamsa, jadi tidak membunuh ataupun menyakiti seperti itu. Baik, ini gambar yang kedua. Ada anak yang sedang belajar menuntut ilmu seperti itu. Nah, mungkin ada yang tahu ini termasuk perilaku bagian apa, Panca, Yama, atau Yama Brata? Ada yang bisa? Oh ya, silakan dari saudara Ini kita. gambar kita kena di PowerPoint itu anak yang sedang belajar, termasuk Panca, Yama Brata itu Brahmacari. Oke, benar ya, tepuk tangan saudara sekalian juga. Baik, sekarang gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga yaitu gambar anak yang sedang mau mencuri. Nah, tentu jika kita hubungkan, ini merupakan salah satu bagian, mungkin Bapak jawab ya, yaitu
jujur atau setia, yang merupakan bagian dari bagian panca nyama. Apa nyama? Nyama apa nyama? Nyama yaitu setia, yaitu jujur dan setia. Yang keempat, nah ini salah satu implementasi dari Awyawaharika ya, usaha menuntut dharma, yaitu anak-anak yang sedang sembahyang. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada ajaran. Nah, jadi ada orang yang sedang mau mencuri. Nah, termasuk apa? Asteya, yaitu tidak mencuri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perilaku-perilaku yang berhubungan dengan panca yama brata. Baik, kita akan lanjut ke contoh-contoh perilaku panca yama brata. Nah, di sini ada gambarnya Sopo. Dia selalu bilang yang sabar ya bos. Jadi ini merupakan termasuk bagian apa di dalam panca yama brata itu? Sabar. Lawan dari apa? Atrode ya, tidak marah. Jadi mungkin kalau anak-anak sering nonton Sopo Jarwo kan, Jarwo ya ataupun tokoh yang sering marah ya. Jadi selalu dikasih dengan Sopo yang sabar ya bos. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pengayaan diri ya di panca yama brata. Baik, kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, ada yang tahu? Di sini ada anak yang sedang salim. Mungkin ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Saya Pak. Oke, karena putri sudah jadi maharani, nggak boleh terlalu lebih. Jawabannya guru susra, karena dia saling berarti hormat terhadap guru, itu kan orang tua termasuk guru kita. Oke, itu ya, tepuk tangan untuk Maharani. Baik, jadi benar ya yang diterangkan oleh saudara Maharani. Jadi itu termasuk bagian guru susrusa, yaitu hormat kepada guru. Jadi orang tua juga termasuk guru yang disebut sebagai guru apa? Rupa. Baik, kemudian ada sauca. Ini salah satu gambar implementasinya ya, yaitu orang yang sedang mencuci tangannya, rajin mencuci tangan seperti itu. Yang keempat, nah ada ahara magawa. Di sini ada orang yang sedang makan makanan sehat. Seperti lihat ada sayur, daging, itu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, baik, yang terakhir ada gambar apramada, yaitu tidak sombong. Nah, bisa anak-anak lihat ada gambar orang yang sedang sombong di sini ya. Dan ini merupakan contoh perilakunya tidak patut untuk ditiru sesuai dengan ajaran apramada. Seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama ya ajaran panca yama dan yama brata yang sudah anak-anak dapatkan. Panca yama brata ialah 5 macam pengendalian diri dalam tahapan jasmani. Kemudian panca yama brata 5 macam pengendalian diri dalam tahapan rohani. Bagian dari panca yama brata ada 5. Yang pertama, Ahimsa, yang artinya tidak membunuh. Yang kedua, Brahmacari, yang artinya asa menuntut ilmu. Yang ketiga, Satya, yang artinya jujur atau setia. Yang keempat, Awyawaharika, yang artinya usaha menuntut dharma. dan yang terakhir, Aseya, yang artinya tidak mencuri. oke, itu untuk bagian panca Yama brata, Oke, yang selanjutnya adanya yaitu panca Yama brata, Yang pertama ada bagiannya yaitu Aroda, yang artinya tidak marah. Yang kedua, Guru susrusa, yang artinya hormat kepada guru. yang ketiga, sauca, yang artinya Suci lahir batin. Yang keempat, Ahara nagawa, yang artinya makan makanan sehat. Yang kelima, Apramada, yang artinya tidak sombong atau angkuh. Baik, tepuk tangan kita bersama. Baik, sebagai akhiran
sekarang sebagai bahan refleksi ya, apakah anak-anak sudah menguasai materinya atau belum. Jadi sekarang Bapak minta anak-anak untuk membuat satu contoh implementasi dari ajaran Pancayama dan Nyamu Brata. Absen ganjil yaitu bagian-bagian Pancayama Brata, absen genap bagian-bagian dari Pancayama Brata. Apa saja implementasinya? Kawan-kawan tulis dalam bentuk lempiran, kemudian sekarang setelah hari ini di meja Bapak dalam waktu 10 ataupun 5 menit seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya anak-anak semua atas partisipasinya pada pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada hari ini. Jadi sebagai tugas rumah, Bapak minta anak-anak agar membuat salah satu bentuk cerita pengalaman mengimplementasikan ajaran baik itu Pancayama dan Yama Brata di rumah anak-anak masing-masing. Baik itu anak-anak mengimplementasikan ahimsa dan lain sebagainya. Jadi itu ditulis dalam kertas double folio, 1 lembar saja dan dikumpul minggu depan. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, bisa ya. Baik, mungkin sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, sudah sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu kita bersama. Sekali ya. Jadi tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa bersama. Mari kita ambil sikap duduk sempurna. Mari cangkupkan tangan di depan dada. Mari kita haturkan doa Loka Samasta Sukhini Bhavantu 3 kali yang kita akhiri dengan puja Paramasanti. Baik, secara perlahan turunkan kelopak mata. Puja Loka Samasta dimulai. Baik, kita akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan sekali lagi dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Pak. Permisi anak-anak. Baik, kawan-kawan Warsa Dharma yang berbahagia, demikianlah video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti yang telah saya berikan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita senantiasa menjadi generasi muda bangsa yang mengemban cita-cita bangsa ke depannya. Baik, sebagai penutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli barangnya berupa dan sirik. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.